Tapi kan kita tahu Flashback. biasanya interviewer bakal menjawab dengan jawaban basa-basi lah ya, atau bisa dibilang karena menurut mereka kurang cocok nih, Anda di perusahaan kami karena kami mencarinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sedangkan kan kalau Hmm. ketidakcocokan itu kan sebenarnya kan eh, apa ya, ambigu lah ya, bisa dibilang ambigu karena Ya, tergantung betul. dari sebenarnya kalau kita tahu kan sebenarnya tergantung dari bosnya. Betul. Bakal seneng nggak saat pertama kali ngelihat kita interview, itu kan sebenarnya kan cukup random. Dan Betul. pertanyaannya lagi, gimana kalau itu berlangsung terus, karena kan kita tahu di Indonesia juga cukup banyak saingan, dan misalkan ini berlangsung terus sampai Anda cukup kena juga nih mentalnya lagi nih, karena misalkan setahun oke, kita bisa bertahan, tapi kalau terus nih kan Anda terus perbaiki, semakin Anda perbaiki harusnya semakin bagus, tapi tetap nggak dapet kan. Ujung-ujungnya kita juga bisa kena mental lagi nih, kok begini sih, Betul. kok nggak kita perbaiki terus tapi kok nggak berhasil nih. Gimana menurut Betul. Anda? End of flashback. Terus bagaimana kalau posisi kita ini sudah digantikan oleh teknologi? Dan sudah pasti secara efisiensi, lebih efisiensi pakai teknologi. Sehingga kita mau coba berapa kali pun ngelamar, ya hasilnya pasti ditolak. Sebentar, saya potong dulu ya. Sebenarnya ini udah masuk topik Baik. lain nih, karena kan kita akan ngomonginnya ke AI sama teknologi menggantikan uh, uh, human lah ya. Itu udah masuk topik lain. Betul. Masih mau dilanjut Tapi atau gimana? Karena kan sekarang tapi kan masih juga. nyambung ke kesehatan mental. Oke, boleh jelasin dulu nggak kenapa nyambung ke kesehatan mental nih? Seperti yang tadi saya bilang, kalau kita keluar dulu dari tempat kerjaan ini, lalu kita baru cari, ya maksudnya kan kita keluar dulu demi mementingkan kesehatan mental kita, lalu kita baru cari. Nah, pas kita mau cari, sudah digantikan oleh teknologi. Bukankah mental kita makin drop? Lalu kalau pivot, seperti yang tadi kata Mas Burung bilang, jangan pivot. Karena kita kan pekerja, karena kan kita kan orang kantoran. Buat ke dagang kan ada suatu hal yang baru. Lebih baik kita rapikan CV. Nah, cuma kalau kita rapikan CV pun juga percuma, karena memang posisi kita sudah digantikan oleh teknologi. Jadi, mau nggak mau kita dipaksa untuk pivot. Baik itu dagang maupun coba jadi content creator atau affiliate, ya gitulah. Gimana, Bur? Apakah saya bisa jawab, Mas Kapibara? Silakan kalau mau boleh dijawab sih. Sebenarnya udah masuk topik lain menurut saya. Tapi kalau masih mau dilanjutkan boleh dijawab aja buru. Baik, kebetulan saya bisa jawab untuk yang ini ya. Yang Mm-mm. pertama-tama, kalau memang kita takut karena keahlian kita itu ini konteksnya sudah digantikan oleh AI ya. Mm-mm. Ya, kita tidak punya pilihan lain kalau gitu, bukan? Untuk pivot pastinya. Entah mungkin kita pivot ke berjualan seperti yang tadi Mas Babi bilang. Mm-mm. Atau alternatifnya adalah kita pelajari saja keahlian yang memang sedang dibutuhkan pada saat ini ya. Dan belum bisa digantikan oleh AI. Karena kita tahu AI itu menggantikan peran-peran atau pekerjaan yang sifatnya repetitif. Seperti itu. Mm-mm. Nah, jadi ya memang tidak ada pilihan menurut saya ya. Mau tidak mau harus pivot. Entah itu pivot atau ya kalau mungkin Mas Babi mau kembali, bukan kembali, untuk tetap berada di perusahaan sebelumnya yang dimana menurut saya memang tidak ada yang enak ya. Nah itu keputusannya saya kembalikan lagi
ke Mas Babi lebih nyaman seperti apa. Tapi yang Kalau saya tahu Anda, pasti, yang saya tahu pasti adalah AI itu belum bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang masih membutuhkan kustomisasi dari pihak manusia. Contohnya, berjualan pasti tidak bisa, sedangkan kalau admin bisa. Lalu kalau dari kreativitas juga belum bisa ya untuk AI itu. Lalu AI itu sendiri kan juga masih banyak melakukan kesalahan. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak repetitif pastinya tetap membutuhkan manusia. Karena kita contoh saja, sekarang banyak AI digunakan untuk membuat website. Memang lebih cepat, mungkin dalam 1-2 hari bisa langsung jadi, dan itu mungkin dikerjakan oleh seseorang yang bukan programmer. Pertanyaannya adalah, apakah AI itu sudah 100% sempurna? Yang pertama jawabannya tidak. AI itu masih bisa melakukan kesalahan. Yang kedua, kalau memang websitenya sudah jadi dan sesuai dengan keinginan, bagaimana kalau ada error? Bagaimana cara kita memperbaikinya? Sedangkan AI itu belum bisa sampai tahap memperbaiki seperti itu. Lalu, pertanyaan ketiga adalah bagaimana kalau kita ingin dalam konteks website ingin mengembangkan atau menambahkan fitur. AI masih belum bisa melakukan itu. Jadi kalau menurut saya, ya kita harus pivot mau tidak mau, sambil menambah ilmu baru yang memang tidak bisa digantikan AI. Oke, gimana Babi? Jawabannya cukup jadi baik begini, sepertinya. coba saya mau tekankan itu mau menanya ke Burung, berarti kembali lagi kita ke topik ya, indeks ekonomi, Baik, kesehatan mental di tempat kerja itu penting apa enggak? Nah, baik. kondisinya adalah kenapa saya tadi masukin AI, indeks ekonomi, teknologi kan lagi berkembang. Makanya saya langsung tanya ke situ. Jadi gimana? Apakah tetap pentingin kesehatan mental? Jadi keluar dulu, yang penting mental sehat, aman, sentosa, atau tetap bertahan sembari pivot. Dengan Oke. kondisi AI sudah berkembang ya. Oke, jadi dari Baik. Babi itu, menurut Babi itu semakin sulit lah di kehidupan industri ekonomi itu, semakin sulit kita dapat kerjaan karena kita sudah cukup bersaing sama manusia dan sekarang kita harus bersaing lagi sama AI. Apakah worth it Nah, untuk pindah untuk keluar tanpa ada pekerjaan demi mental yang lebih baik gitu mungkin ya. Kalau menurut saya, yang pasti kalau ditanya apakah kesehatan mental tetap nomor 1, sudah pasti. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana setiap orang menerapkan menjaga kesehatan mental itu, bukan? Karena setiap orang kan pasti punya cara tersendiri untuk menjaga kesehatan mental mereka. Contoh saya, kalau saya lebih milih ya sudah saya keluar dulu saja. Mungkin sedangkan Mas Buruk mungkin punya cara tersendiri. Mungkin mau tetap bertahan sampai dapat pekerjaan. Nah itu menurut saya tidak ada yang salah. Karena setiap orang punya caranya tersendiri. Begitu. Jadi walaupun seandainya kita ngomong pahitnya aja, setelah keluar dari tempat kerja dan coba untuk melamar, sudah memperbaiki CV, pada akhirnya juga tidak diterima dimanapun, nggak apa-apa. Mungkin Yang saya penting mental aman, sentosa. Iya, yang pertama itu. Lalu mungkin saya ingin
memberikan pandangan yang berbeda ya kepada Mas Babi ini. Karena kalau tadi saya perhatikan, Mas Babi kan bilangnya bagaimana kalau tidak dapat, bagaimana kalau tidak diterima dan sebagainya. Kalau menurut saya pandangannya harus kita ubah dari bertanya bagaimana kalau tidak dapat menjadi sebuah pernyataan saya harus dapat. Bukankah itu lebih hopeful? Motivasi gitu. Bisa dibilang motivasi. Apakah Mas Babi atau Mas Kapibara pernah dengar cerita yang saya lupa itu negara mana, zaman perang dulu, ketika mereka mendarat di sebuah tempat atau di sebuah daratan, mereka membakar kapalnya. Tujuannya, apapun yang terjadi, mereka harus menang, harus merebut tempat itu. Nggak ada pasukan yang boleh balik atau kabur. Dan pada akhirnya mereka berhasil menguasai tempat itu. Ya, tapi saya tidak masuk ke ekstrim harus membakar kapal tanpa persiapan ya. Tapi maksud saya, sudut pandangnya harus diubah dari yang tadinya bagaimana kalau menjadi pokoknya ini harus berhasil. Begitu kalau menurut saya. Oke, jadi dari ceritanya burung ini ingin membakar perusahaan sebelumnya ya. Begitu ya. Iya, perusahaan Mas Babi ya mungkin ya. Oke, iya saya pernah dengar ceritanya itu sih. Jadi mereka membakar kapalnya supaya udah apapun yang terjadi kita masuk, kita perang, kita selesaikan semuanya. Cuma tetap ya nggak bisa langsung ditelan mentah-mentah kata-kata itu karena butuh persiapan juga kan dibalik setiap penyerangan pasti mereka juga cukup persiapan. Itu kira-kira ya. Mungkin kita selesain dulu ya di sini. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita lanjut untuk notes-nya di sini mungkin nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Itu tergantung kalian semua. Bagaimana kalian berpendapat? Mungkin ada yang setuju sama babi atau setuju sama burung, bisa komen di bawah. Atau kalian punya pendapat yang lainnya. Silakan tulis di kolom komentar. Thank you guys semuanya. Bye bye. Thank you. Jangan lupa like, share, and subscribe. Benar sekali. Itu cukup penting sekali. Betul. Itu yang paling penting. Benar. Thank you guys. Oke, thank you. Bye-bye.